Ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Salam, selamat pagi. Jumpa lagi dalam ibadah selamat pagi sahabat. Mari jemaat Tuhan datang kepada Tuhan. Naikkan syukurmu. Sepanjang malam Tuhan memberkati kita dan pagi ini kita boleh bangun dalam keadaan sehat. Mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh hati kami limpah ucapan syukur. Terima kasih buat berkat-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Kami boleh istirahat dan pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami mau datang kepadamu, kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan pagi ini. Urapi kami Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Haleluya. Mari puji Dia, puji Dia. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Sama-sama, haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur karena kasih setiamu yang tak berlama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Sekali lagi, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Bapak, terima kasih untuk bulan Februari yang luar biasa. Di minggu terakhir ini Tuhan, kami tahu kalau sebentar lagi kami akan masuk ke bulan Maret. Kami akan menerima perjamuan kudus. Kami akan menyiapkan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan menerima perjamuan kudus. Bapak, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk penjagaan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat anak hamba-Mu Tuhan, Brandon, yang sudah tiba di Australia dengan selamat. Itu semua karena perkenanan-Mu, tidak kurang suatu apapun, semua dalam keadaan sehat Tuhan. Bapak, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Komsel bersama bulan Februari yang barusan kami lalui hari Selasa yang lalu. Dan kami tahu besok kami akan beribadah Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan buat hamba-Mu untuk bisa melayani 2 kali ibadah dengan perjamuan kudus. Kami tahu Tuhan, segala penghiburan yang daripada-Mu adalah penghiburan yang sempurna. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami terus berdoa buat semua jemaat online. Selamat pagi sahabat yang mungkin dalam keadaan lemah.
Kau berikan kekuatan dari surga ya Tuhan. Yang sakit Tuhan tubuhnya, biarlah Kau berikan kesembuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan. Kau berikan kesembuhan total, kekuatan pemulihan. Dan juga kami berdoa buat semua umat-Mu Tuhan yang ibadah online ataupun ibadah omset yang besok datang untuk ibadah Tuhan. Kami berdoa dari hari Sabtu ini Tuhan, semua orang membutuhkan mujizat-Mu Tuhan, Kau berikan mujizat-Mu Tuhan, karena tangan-Mu terulur Tuhan memberikan mujizat. Terima kasih untuk kelepasan dan kelegaan untuk semua belenggu dan ikatan kami di masa lalu, masa kini dan masa mendatang. Kami tahu pagi hari ini saatnya kami untuk menerima firman Tuhan. Ajari hamba-Mu Tuhan, berikan roh wahyu hikmat dan pengertian untuk sanggup berbicara dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Ajari juga semua umat-Mu Tuhan, baik di dalam kota, luar pulau, bahkan sampai ke luar negeri Tuhan. Biarlah kami mau menundukkan hati kami, mendengarkan pengajaran firman Tuhan, dan kami tahu hari ini adalah hari mujizat, hari berkat, hari pengajaran, hari ucapan syukur. Dan besok kami akan beribadah menerima berkat bulan Maret yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang dicintai, dibentuk, dibangun iman kita menjadi mahal dan besar, disembuhkan dan diberkati, katakan dengan iman, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Kita sudah tidak terasa, sudah ada di penghujung bulan Februari, dan kita akan sama-sama sharing, dan saya mengingatkan bahwa setiap hari Sabtu saya akan berusaha melayani Anda semuanya. Channel ini adalah channel Tuhan yang punya, milik Anda semuanya, bukan milik saya ataupun milik GPI Lamir Tengah Raya saja, tapi di mana ini adalah milik Anda semuanya, di mana saya memberikan hati saya untuk melayani Bapak Ibu semuanya. Nah, dimanapun Anda berada, walaupun kita tidak di lokasi yang sama, tapi hari ini saya mengingatkan bahwa kita ada bersama-sama untuk sharing, fellowship, saling belajar, saling mendoakan, saling menguatkan, saling bersaksi satu dengan yang lain. Itu semua karena kita tahu bahwa kita ini butuh komunitas yang sehat dalam iman, komunitas rohani, saudara. Itulah kenapa saya sebut Selamat Pagi Sahabat sebagai program sel grup udara, di mana komsel udara, di mana kita nggak cuma ibadah, tapi kita bisa saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Nah, hari ini kalau saya disuruh memberikan tema, pagi ini saya berikan tema dengan judul Iman Saat Lelah, saudara. Nah, beberapa saat sebelum anak saya kembali berangkat studi lagi, memang beberapa kali saya mendapat cerita dari istri saya, Brenda tuh selalu ngomong, kenapa ya mama, aku kok harus balik lagi, aku rasanya berat untuk balik lagi. Ternyata saya pikir yang berat itu cuma orang tua, saudara. Sebagai orang tua kami kan anak cuma satu, otomatis kan kangen gitu ya. Berangkat aja belum, sudah beberapa kali saya menyendiri dan nangis. Saya berdoa sama Tuhan minta perlindungan, rasanya gak ingin berpisah gitu. Ternyata anak kami juga melakukan hal yang sama, dia ngomong sama mamanya, apa harus kembali lagi ya untuk studi. Akhirnya kami saling sharing satu dengan yang lain, dan akhirnya kami tetap bersehati mendoakan untuk dia harus menyelesaikan studinya dengan sesuai kehendak Tuhan, karena itu adalah proses dari Tuhan. Nah, kalau Anda melihat di TV, di sosial media, diangkat tentang salah satu orang yang mendapat program LPDP, tapi dia ngomong sesuatu tentang enaknya ada di luar negeri dan kenapa harus di Indonesia. Ya, saran saya lain kali kalau ada sesuatu itu dipikir panjang gitu ya. Anda boleh lelah, Anda boleh sekarang ini merasa bahwa yang terbaik ada di negara orang gitu ya. Tapi saya juga sharing pada Anda bahwa dimanapun kita berada, panggilan kita tuh beda-beda masalahnya gitu kan. Tuhan tempatkan kita tuh beda-beda. Jadi kalau Anda memang ditempatkan di negara orang, ya silakan saja. Tapi kan nggak perlu ngomong di sosial media kebanyakan gitu ya. Dan belum tentu Anda ngomong itu malah mendapatkan berkat. Jangan-jangan Anda malah dikutuk gitu. Apalagi itu kan program, saudara ya. Program LPDP lah, wong kami yang bayar sendiri aja. Nggak pernah ngomong seperti itu. Dan yang kedua, beberapa kali saya coba konfirmasi ke anak saya, kamu lebih senang di mana? Dua-duanya senang, Pak. Semua ada kelebihan dan kekurangannya.
Tapi kalau saya dipilih, saya ingin jadi warga negara Indonesia. Nah, akhirnya kan terbuka kan, bahwa sebenarnya tidak ingin anak saya pun ingin menjadi warga negara di luar, pengennya jadi warga negara Indonesia tetap, sehingga juga kami bisa melayani dimanapun Tuhan tempatkan kami, yaitu di Indonesia, tapi anak saya juga bisa melanjutkan studi. Nah, artinya sekali lagi, kalau Anda sedang lelah, kalau Anda sedang pergumulan, ya saran saya jangan gampang iman Anda itu dimasuki oleh sesuatu yang belum tentu itu dari Tuhan, karena terlalu banyak sosial media terbuka lebar. Anda bisa banyak sekali dimasuki oleh banyak hal, dari argumentasi, opini orang, dari sudut pandang yang orang masukkan dalam diri kita. Saran saya, ya buat apa, ya kan? Lebih baik kita masuk sesuai dengan panggilan Tuhan. Nah, hari ini kalau saya disuruh melanjutkan, saya ingin sharing dengan tema iman saat lelah, saudara. Nah, iman saat lelah, apa sih tujuannya kita paham iman kita itu bisa diuji, terutama yang paling gampang melihatnya ujian itu bisa menggok kiri, menggok kanan, atas, bawah, depan, belakang itu pada saat lelah, saudara. Kok lagi kuat, ya nggak ada yang dibingungkan, saudara. Nah, tujuannya adalah kita sharing pagi ini untuk membebaskan Anda dan saya, umatnya Tuhan, dari rasa bersalah karena lelah, saudara. Orang kalau lelah itu kan rasa bersalah, kan? Dan menolong mereka semua, orang-orang di luar sana, termasuk menolong kita sendiri, dipulihkan oleh Tuhan. Yang dikatakan, yes, makanya kalau lelah, sudahlah, nggak usah ngasih statement-statement yang kebablasan, gitu ya. Nah, ide besarnya apa sih? Lelah itu bukan tanda imannya lelah. Saya ulangi. Kalau Anda dan saya itu lelah, itu bukan tanda iman kita sedang lelah. Nah, terus tanda apa, Pak? Kalau kita lelah, itu tandanya kita itu manusia. Yang paham mengatakan yes. Ya, kalau lelah itu tandanya kita manusia, saudara. Nah, mari kita lihat di 1 Raja-Raja 19 ayat 4 sampai 8. 1 Raja-Raja 19 ayat 4 sampai 8, saudara. Dikatakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Hebat, saudara. Dikatakan yang kelima, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Enak ini, saudara. Disiapin sama malaikat ini roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan pula dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Loh, 2 kali, saudara. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Enak sekali, saudara ya. Yang ke-8 dikatakan, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Nah, saudara, Anda harus perhatikan baik-baik. Bolehkah orang percaya lelah? Ya bolehlah. Saya juga lelah, saya paham, saya ini manusia biasa. Pendeta juga manusia, oh ya kan? Saya juga ngomong ke jemaat kok, saya pengennya juga nemenin anak saya studi. Tapi kan tidak bisa lama-lama, kan kita ini kan harus melayani Tuhan, ya kan?
Tapi bisa nggak kita nih, boleh nggak orang percaya lelah? Nah, sekarang kalau saya sudah jawab boleh, nah, lalu saya akan mulai pertanyaan. Siapa pagi ini yang melihat YouTube channel Selamat Pagi Sahabat yang pernah merasa lelah, tapi merasa tidak boleh mengakui kalau sedang lelah? Angkat tangan. Ada? Ada, saudara? Pernah lelah, tapi merasa tidak boleh ngaku kalau lelah. Wah, ya lemes, saudara. Anda harus pahami realitanya. Kemarin hari Selasa, Komsel bersama saya sharing tentang iman dalam realita, saudara. Hari ini saya betul-betul mengingatkan Anda dan saya. Iman dalam realita itu betul-betul ngajari kita bahwa iman tuh dalam realitanya kayak apa sih? Ya itu tergantung kita juga sih. Banyak orang Kristen lelah, itu realitanya. Karena apa? Yang pertama saya catat, terlalu kuat di depan orang. Nah gimana Pak? Saya pemimpin Pak, saya gembala Komsel, saya kepala keluarga. Loh sama, saya juga kepala keluarga. Saya pengennya tampil di depan istri dan anak saya kuat. Saat mengantar ke bandara untuk anak saya tinggal meninggalkan negara Indonesia, saya pengennya ya kuat. Sampai ketemu lagi, see you di akhir tahun 2026. Ya pengennya gitu, ya, tapi kan tidak bisa. Saya lebih memilih untuk ya nangis, nggak apa-apa, kita pelukan. Banyak orang Kristen itu lelah karena apa sih? Karena terlalu rohani di luar. Casing terlalu rohani. Apalagi terlalu banyak memikul beban. Yesus saja ngomong, pikulah kuk yang kupasang. Bebannya ringan. Loh, Yesus malah menawarkan. Manusia kan enggak, kalau perlu semua berbuat kebaikan. Demi masuk surga semua dipikul. Loh, ya salahnya sendiri, maka kelelahan. Kenapa sih banyak orang Kristen lelah? Karena takut dianggap kurang iman. Takut dianggap tidak dewasa. Takut dianggap tidak bersyukur. Waduh. Lelah kenapa? Lelah itu bukan tanda iman lelah. Saudara. Lelah itu tanda kita manusia. Ketik di live chat. Kalau Anda takut di live chat hilang, Anda ketik di kolom komen. Lelah bukan tanda iman lemah. Lelah adalah tanda kita manusia. Saudara. Saya berikan contoh seorang nabi besar yang ingin mati. Siapa yang pernah dengar nama Nabi Elia? Saudara? Oh, saya akan bacakan buat Anda yang barusan saya bacakan tadi. Saudara. 1 Raja-Raja 19:4-8. Saudara. Nabi Elia aja di ayat 4 ngomong apa? Ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Saudara. Waduh. Di kitab 1 Raja-Raja 19 kita melihat sisi manusia seorang nabi besar. Namanya Nabi Elia. Punya sisi manusia, ya memang manusia. Elia baru mengalami kemenangan rohani besar. Loh, kalau lelah mengalami kekalahan rohani wajar. Namanya down. Penyesalan kenapa gagal. Loh, ini baru mengalami kemenangan rohani besar. Nabi Elia dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalau Anda baca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18, satu pasal sebelumnya, terjadi peristiwa luar biasa di Gunung Karmel. Duel, saudara, melawan 450 Nabi Baal. Oh, orang banyak gimana? Nabi loh, saudara. 450 Nabi Baal. Elia menantang 450 Nabi Baal. Melawan 400 Nabi Asyera didukung oleh Ratu Isabel. Saudara. Di depan seluruh bangsa Israel ia berkata apa? Jika Tuhan itu Allah, ikutlah dia. Oh,
bahasa Surabaya ini gini, kendel saudara. Kendel iki. Bahasa Surabaya ini tatak iki wonge saudara. Nabi-nabi Baal berteriak seharian, tidak ada jawaban. Oh, hebat kan? Apalagi yang dilalui, saudara. Api turun dari langit. Oh, hebat kan? Kita aja kadang-kadang nyalain korek aja, kalau gasnya habis ya nggak hidup-hidup kok. Korek jas aja, jas, kena angin aja nggak hidup-hidup. Iki api turun dari langit ketika Elia berdoa. Tuhan menjawab dengan apa? Dengan api dari langit. Bahasa Semarang, bahasa saya, suangar. Membakar korban, membakar kayu, menghanguskan batu, mengeringkan air. Bangsa Israel tersungkur dan berkata, Tuhan, dialah Allah. Bagi saya, ini kebangunan rohani nasional. Hebat kan? Kita pernah jadi seperti itu? Belum pernah kan? Apalagi yang dilakukan yang ketiga oleh Nabi Elia. Hujan kembali turun. Setelah 3 tahun kekeringan, Elia berdoa. Nabi Elia berdoa lagi setelah 3,5 tahun kekeringan. Hujannya akhirnya turun. Secara rohani dan secara nasional, saya beritahu demi kasih Tuhan, ini kemenangan besar. Tapi perhatikan baik-baik. Pagi hari ini, saat Anda mendengar, hatimu tiba-tiba sesak nafas, masuk ke dalam. Pertanyaannya simpel pagi hari ini. Untuk kita sama-sama merenung, saudara. Jadi kenapa setelah kemenangan besar itu? Perhatikan baik-baik. Elia depresi. Setelah kemenangan besar, Isabel mengancam membunuhnya. Lah, 400 lebih Nabi Baal aja dia kalahkan, cuman Isabel ngancam kok wedi. Dan tiba-tiba Nabi Elia yang tadi berani melawan 450 orang, sekarang lari sendirian ke padang gurun dan ngomong apa? Cukuplah itu ya Tuhan, ambillah nyawaku. Anda kalau baca, saya baca di pagi, kaget saya. Poin penting untuk kita sama-sama sharing pagi hari ini. Seringkali kelelahan itu bukan datang saat kita kalah. Bukan. Tapi justru datang setelah kita menang besar. Anda masih ingat tahun 2026 Tuhan janjikan apa? Year of God's love, presence and favor. Sampai hari ini setiap hari saya ngalamin cintanya Tuhan, hadiratnya Tuhan, perkenanannya Tuhan. Tapi saya harus berikan sebuah gambaran untuk kita hati-hati. Seringkali kelelahan itu bukan datang saat kita lelah, saat kita kalah. Seringkali justru datang setelah kita menang besar. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari apa Pak? Kejadian apa yang saya lalui dalam kehidupan sehari-hari? Setelah Anda banyak proyek goal, proyeknya berhasil, pelayanan sukses kalau Anda di bidang rohani, target tercapai kalau Anda seorang yang ditarget oleh kantor Anda. Saat ada acara besar, sukses, selesai. Saat Anda melakukan KKR sebagai hamba Tuhan, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Kan? Yang banyak stres itu kan kalau orang lumpuh, pulangnya tetap lumpuh. Orang buta tetap buta. Itu yang tambah stres kalau itu seorang hamba Tuhan yang adakan KKR kesembuhan ilahi. Saudara. Tapi kalau Anda berkata sukses, banyak orang disembuhkan. Wah, ingat,
Saat itu berhasil semuanya, tiba-tiba tubuh Anda drop. Tiba-tiba tubuh kita tuh emosinya bisa turun. Adrenalin habis, tadinya begitu berani kayak Nabi Elia melawan 450 Nabi Baal. Tiba-tiba adrenalin habis, mengkeret dan jiwa terasa kosong. Itu yang dialami Elia setelah kemenangan besar. Jangan heran kalau setelah Tuhan pakai kita luar biasa, justru kita merasa paling rapuh. Anda pernah melaluinya? Saya pernah. Untuk apa saya bohong dan nutup-nutupi? Itulah kenapa kemenangan rohani tidak membuat kita kebal dari kelelahan. Kita tetap manusia, saudara. Itulah kenapa ada sebuah statement yang harus kita pahami. After victory syndrome. Setelah kemenangan besar ada sindrom di sana. Kenapa setelah sukses justru banyak orang jatuh mental. Makanya kalau menang nggak usah ikut kiri ikut kanan. Kemenangan dari Tuhan saja orangnya bisa ngalami after victory syndrome. Nah kalau kemenangannya karena Anda mengandalkan kekuatan kita, setelah menang mau jadi apa kita? Itulah kenapa Nabi Elia sampai ngomong, cukuplah itu ya Tuhan. Kemenangan dari Tuhan loh saudara. Ambillah nyawaku. Ini bukan orang biasa, ini Nabi besar saudara. Perhatikan respon Tuhan. Maka kemenangan itu kalau dari Tuhan, Tuhan pasti punya respon. Ayo katakan sama-sama. Tuhan saya pasti punya respon. Yang juga katakan, yes. Sekali lagi. Katakan sama-sama dengan saya. Tuhan saya pasti punya respon. Nah kalau kita punya respon kayak gitu kelelahan gimana Pak? Perhatikan baik-baik. Tuhan tidak menghakimi kita. Tuhan tidak berkhotbah kepada kita. Tak khotbahi nak, tidak. Tuhan tidak menegur keras. Tuhan justru memberi kita istirahat, memberi tidur. Malaikat dikirim ngasih makanan, malaikat dikirim ngasih air. Tuhan memberikan sentuhan, Tuhan memberikan waktu. Ingat apa pesan malaikat kepada Nabi Elia? Bangunlah, makanlah, sebab perjalananmu terlalu jauh bagimu. Artinya apa? Tuhan tahu ada perjalanan jauh. Tuhan tahu ada perjalanan jauh. Tapi juga Tuhan tahu kita butuh dipulihkan dulu. Sebuah poin penting pagi hari ini. Sebelum matahari terbit, kita harus pahami sekarang. Kelelahan bukan dosa. Tapi memaksakan diri tanpa datang kepada Tuhan, Anda bukan tambah pulih, Anda menghancurkan jiwa Anda sendiri. Pagi hari ini ingat baik-baik. Kelelahan bukan dosa, tapi memaksakan diri tanpa datang kepada Tuhan bisa menghancurkan jiwa. Mari kita lihat Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 ngomong apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ingat, ini sebuah ajakan. Marilah kepadaku semua, Anda dan saya, yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus tidak berkata, datanglah yang kuat kemari. Tidak, saudara, tidak. Datanglah yang sempurna kepadaku. Tidak, Yesus tidak berkata seperti itu. Yesus berkata apa? Datanglah yang letih, lesu, dan berbeban berat. Banyak orang Kristen datang ke gereja. Banyak orang Kristen datang melayani. Banyak orang Kristen datang beraktivitas. Tapi tidak benar-benar datang kepada Yesus. Pagi hari ini
Saya ingin Anda dan saya mengalami istirahat rohani sejenak. Bukan berhenti melayani, bukan. Istirahat rohani adalah menyerahkan beban kepada Tuhan. Karena Yesus sendiri yang berkata, bukan saya. Apa sih akarnya kelelahan rohani? Nah, ini yang kita harus sama-sama belajar. Saya juga belajar, saudara. Apa sih akar kelelahan rohani? Mari kita lihat 1 Korintus 3 ayat 3 dan 4. 1 Korintus 3 ayat 3 dan 4. Mari kita belajar. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan hidup secara manusiawi? Dan ayat 4 dikatakan, karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Saudara, di surat 1 Korintus, Paulus menyebut mereka masih duniawi. Saudara. Apa sih ciri-ciri kedewasaan rohani yang bukan aktivitas? Ciri kedewasaan rohani itu pasti bukan aktivitas, saudara. Karena nggak kelihatan. Tapi ada cirinya. Ciri kedewasaan rohani adalah, perhatikan baik-baik, tidak menjadikan diri kita sebagai pusat dari segalanya. Itu ciri kedewasaan rohani, saudara. Mari kita lihat apa yang dilalui oleh Adonia. Di 1 Raja-Raja pasal pertama ayat 5-38. Nanti Anda belajar baca 1 Raja-Raja pasal pertama ayat 5-38. Saya tidak akan baca semuanya, hanya singkat-singkat saja. Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Perhatikan baik-baik. Aku ini mau menjadi raja. Yang mau siapa? Ya Adonia. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda, serta 50 orang yang berlari di depannya. Siapa yang melengkapi? Dia sendiri. Perhatikan baik-baik. Selama hidupnya Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Bahasa yang simpel, gak pernah ditegur bapak ayah, saudara. Ia pun sangat elok perawaannya dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Maka berundinglah ia dengan Yoab anak Seruya dan dengan Imam Abiatar, dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Tetapi Imam Sadok dan Benaya bin Yoyada dan Nabi Nathan dan Simei dan Rei dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonia. Ada yang sepaham, ada yang kontra. Ayat 9 dikatakan, sesudah itu Adonia mempersembahkan domba, lembu, dan ternak gemukan sebagai korban dekat batu Sohelet yang ada di samping Enrogel, lalu mengundang semua saudaranya. Jadi korbannya saja sudah disiapkan, mengundang semua saudaranya, anak-anak raja dan semua orang Yehuda, pegawai-pegawai raja. Perhatikan ayat 10. Tetapi Nabi Nathan dan Benaya dan para pahlawan dan Salomo adiknya tidak diundangnya. Loh, mau ngundang aja pakai politik. Politik mengundang siapa? Oh, hebat kan? Ayat 11 dikatakan, lalu berkatalah Nathan kepada Batsheba ibu Salomo, tidakkah engkau mendengar bahwa Adonia anak Hagit telah menjadi raja, sedang tuan kita Daud tidak mengetahuinya? Oh, ini sakarepe dhewe, saudara. Rajanya aja nggak tahu apa-apa, saudara.
Ayat 12, karena itu baiklah ku beri nasihat kepadamu supaya engkau dapat menyelamatkan nyawamu dan nyawa anakmu Salomo. Pergilah masuk menghadap Raja Daud, katakan kepadanya, bukankah tuanku sendiri ya rajaku telah bersumpah kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku. Dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku. Mengapakah sekarang Adonia menjadi raja? Dan selagi engkau berbicara di sana dengan raja, aku pun akan masuk pula dan menyokong perkataanmu itu. Jadi masuklah Batseba menghadap ke raja ke dalam kamarnya. Waktu itu raja sudah sangat tua dan Abisak gadis Sunem itu melayani raja. Lalu Batseba berlutut dan sujud menyembah kepada raja. Raja bertanya, ada yang kau ingini? Lalu perempuan itu berkata kepadanya, tuanku sendiri yang telah bersumpah demi Tuhan Allahmu kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku. Dan ia akan duduk di atas tahtaku, tapi sekarang lihatlah Adonia telah menjadi raja, sedang tuanku saja sendiri tidak mengetahuinya. Ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan dan domba, dan telah mengundang semua anak raja dan Imam Abiatar dan Yoab panglima itu. Tetapi hambamu Salomo tidak diundangnya. Dan kepadamulah ya tuanku raja tertuju mata seluruh orang Israel, supaya engkau memberitahukan kepada mereka siapa yang akan duduk di atas tahta tuanku raja sesudah tuanku. Nanti aku ini dan anakku Salomo dituduh bersalah. Segera sesudah tuanku raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ayat 22, selagi Batseba berbicara dengan raja, datanglah Nabi Natan. Diberitahukan kepada raja, itu ada Nabi Natan. Masuklah ia menghadap raja, lalu sujud menyembah kepada raja dengan mukanya sampai ke tanah. Natan berkata, ya tuanku raja, tuanku sendirilah rupa-rupanya yang telah berkata Adonia akan menjadi raja sudah aku, dan ia akan duduk di atas tahtaku. Sebab pada hari ini ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan dan domba. Ia mengundang semua anak raja dan para panglima dan Imam Abiatar. Dan sesungguhnya mereka sedang makan minum di depannya sambil berseru, hidup Raja Adonia. Tetapi hambamu ini dan Imam Sadok dan Benaya bin Yoyada dan hambamu Salomo tidak diundangnya. Jika hal ini terjadi dari pihak tuanku raja, maka engkau tidak memberitahu hamba-hambamu ini siapa yang akan duduk di atas tahtaku, raja sudah tuanku. Ayat 28, lalu Raja Daud menjawab, katanya, panggillah Batseba. Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di depannya. Lalu raja bersumpah dan berkata, demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan. Ingat, Raja Daud pernah sesek? Pernah. Raja Daud pun juga pernah sesek dan dibebaskan oleh Tuhan. Ayat 30, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang telah kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah Israel. Dengan sumpah ini anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku. Anda baca sendiri sudah sampai ayat 38. Adonia di awal berkata apa? Aku mau menjadi raja. Ini masalahnya bukan sekedar masalah politik. Kalau di pelayanan isinya cuma politik, hati-hati saudara. Di gereja isinya politik bukan tempatnya, tapi kenyataannya memang banyak orang berpolitik dalam gereja. Mengamankan kedudukannya. Kalau saya ditanya, jawabannya adalah buat apa? Kerajaan sama, negara ya sama. Makanya ada ilmu politik. Sebuah ilmu yang dipelajari, tapi bukan untuk kita berpolitik yang ngawur. Masalahnya adalah Adonia tuh ingin duduk di tahta, itu masalahnya. Selama diri kita duduk di tahta, maka kita bisa ngontrol. Kita harus mempertahankan citra kita, ya kan? Kalau kita duduk di tahta, maka kita harus menang, harus benar ngambil keputusan, harus dihargai. Dan perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Dan itu melelahkan, saudara. Banyak kelelahan rohani itu bukan karena pelayanan, bukan. Tapi karena ego yang tidak mau turun tahta. Loh,
Pelayan rohani itu bisa turun tahta toh Pak? Loh, lah kalau sudah saatnya pensiun ya pensiun lah. Di Sinode GB itu kalau sudah usia 63 tahun ke atas, itu kuota di sebuah gereja, kalau ada yang PDT, pendeta sepenuh, itu kuotanya nggak dihitung. Sehingga harus siap-siap mengupgrade, menambah jumlah pendeta-pendeta berikutnya, baik pendeta Pratama, pendeta Madya, itu bisa ditambah jumlahnya, karena kuota yang sudah 63 tahun ke atas itu nggak dihitung. Saudara. Banyak orang kelelahan rohani, bukan karena pelayanan, karena egonya yang nggak mau turun tahta. Berapa banyak gembala yang nggak siap menyiapkan siapa generasi penerusnya, siapa wakilnya berikutnya. Ya karena nggak mau turun tahta. Dia pikir ini kerajaan dalam gereja. Apapun sinodenya, entah Anda agama Katolik, Anda sinode apapun, Anda mau Reform, Advent, mau GBI, mau apapun, Anda harus ingat, kalau Anda mengalami kelelahan rohani, itu bukan karena pelayanannya, bukan. Tapi karena ego yang tidak mau turun tahta. Yesus berkata, ia harus menyangkal dirinya. Artinya apa menyangkal diri? Tidak lagi menjadi diri kita menjadi pusat kekuasaan. Itulah kenapa bedakan kalau ada orang tuh punya kata-kata, aku mengasihimu, tapi kasih yang menuntut. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini. Kasih yang menuntut itu belum dewasa, saudara. Kasih yang berkorban itu adalah orangnya sudah dewasa. Tanpa nuntut. Orang dewasa tuh nggak mudah tersinggung. Mau dihina ya sudah, diam saja. Urusan sama Tuhan lah. Mau di negatifin thinking terserah. Orang dewasa, orang kalau cuma ketawa-ketawa, mesem-mesem, dihina, dicemooh, dia cuma ketawa-ketawa, Anda harus hati-hati. Saudara. Jangan-jangan semua yang Anda perkirakan kepada dia, Anda sangkakan ke dia, itu nanti urusan kita dengan Tuhan malah. Karena orang dewasa, salah satu cirinya nggak mudah tersinggung. Tidak menuntut dihargai, tidak menjadikan dirinya sebagai berhala. Sebagai sosok yang minta dihargai sebagai berhala. Enggak, saudara. Saya belajar bertahun-tahun ya, 50 tahun, usia saya hampir 50 tahun ya saudara. Berhala terbesar itu seringnya bukan uang. Berhala terbesar itu adalah dirinya sendiri. Pagi hari ini, orang yang terus mengalami kelelahan adalah orang yang menyelamatkan diri terus-menerus. Terus ingin menyelamatkan dirinya sendiri terus. Tak beritahu. Akan membuat lelah dan membuat kita menjadi miskin rohani. Mari kita pagi hari ini, saya ajak Anda untuk menjadi dewasa. Punya iman saat Anda lelah. Pagi hari ini Anda coba diam sebentar. Coba Anda tanya, lelah seperti apa yang sedang saya alami? Kalau Anda memang ingin sharing di kolom komen atau live chat, silahkan. Anda ingin didoakan oleh tim GBI Lampir Tengah Raya, Anda ketik WA, WhatsApp, hotline, sekretariat, silahkan. Anda ingin telepon ke PSTN, silahkan. Lelah apa yang sedang Anda alami? Apakah Anda memberi ruang bagi Tuhan untuk memulihkan Anda dan saya? Ingat, besok kita mengalami perjamuan kudus. Dan saya sangat mengasihi Anda. Saya tidak ingin Anda mengalami kelelahan. Justru saat Anda mengalami kebenaran, mengalami sesuatu yang disingkapkan, Anda akan mengalami kelepasan. Anda akan mengalami kemenangan yang lebih besar. Dan ingat baik-baik, setiap kali kita mengalami kemenangan besar, kita kadang diizinkan untuk mengalami kelelahan. Lalu pertanyaan yang harus Anda jawab pagi hari ini,
Kalau Anda lelah, Anda sedang mengalami kelelahan seperti Elia atau mengalami kelelahan seperti Adonia? Mohon maaf, supaya jelas. Kalau Nabi Elia, ya Anda mengalami kelelahan, tapi karena memang kemenangan dari Tuhan sih, otomatis backup dari Tuhan. Kalau Adonia kan beda, ya kan? Nunjuk-nunjuk diri sendiri jadi raja, nyiapin pengangkatannya dia sendiri, ya lelah lah saudara. Nah, bagian mana dalam hidup Anda dan saya yang masih ingin jadi raja angkat tangan? Ada? Kalau ada, saya sebagai sahabat Anda, orang yang selalu mau mengerti apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan kita, saran saya, biarkan Tuhan yang bertata dalam kehidupan kita. Saudara. Tuhan tidak menuntut kita selalu kuat, tidak pernah. Tuhan mengundang kita untuk pulih pagi hari ini. Saat besok kita menerima tubuh, jiwa, dan roh, menerima perjamuan kudus. Sepanjang bulan Maret Anda akan diberikan kekuatan yang supranatural, yang dari Tuhan, yang menyembuhkan, yang menguatkan, yang menuntun kita kepada kasih Kristus. Yang setuju katakan amin. Lelah bukan tanda iman lemah, bukan. Tapi menolak datang kepada Tuhan saat kita lelah membuat jiwa Anda semakin kosong. Saya pernah ketemu sama seorang ibu yang sangat aktif di gereja. Dan waktu itu belum. Dan bukan terjadi di GPI Lamper Tengah Raya, bukan. Aktif di gereja. Pelayanannya luar biasa, saudara. Semua orang melihat dia kuat. Gereja itu jemaatnya banyak. Ribuan orang. Semua orang melihat dia kuat. Selalu tersenyum, selalu siap membantu. Suatu hari waktu saya ketemu dengan beliau, dia berkata, saya capek katanya. Tapi saya tidak tahu kepada siapa saya boleh bilang saya capek. Karena saya tidak bekerja di sana, saya adalah tamu beliau, karena ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan, maka dengan bebas, dan beliau tahu saya juga seorang pendeta Pratama waktu itu, awal-awal jadi pendeta, dan dia dengan bebas ngomong saya capek, tapi saya tidak tahu kepada siapa saya boleh bilang saya capek. Di depan istri saya dan saya, beliau nangis. Bukan karena masalahnya besar, bukan. Bukan karena dosa, jangan menghina dan jangan menghakimi. Bukan karena dosa. Tapi karena terlalu lama menahan capek. Dan dengan jujur dia ngomong, saya takut kalau saya bilang capek, saya bilang lelah, nanti orang mikir iman saya lemah. Pagi hari ini, kalau Anda seorang pekerja, Anda seorang ibu rumah tangga, yang Anda merawat anak-anakmu, mungkin anakmu banyak, mungkin nakal-nakal kayak saya dulu, mungkin, saya harap tidak. Anda mungkin seorang kepala rumah tangga, Anda mungkin seorang siswa, seorang mahasiswa, Anda mungkin seorang anak yang menanggung beban begitu banyak tanggunganmu. Saya hanya bilang pagi hari ini, saya juga bilang kepada ibunya, saya akan ngomong apa adanya. Mungkin pagi ini Anda nggak butuh dinasehati. Ibu yang saya ajak ngomong juga nggak butuh dinasehati. Saya tidak akan pernah mau menegur, dan saya juga tidak butuh menegur ibu itu. Mungkin Anda pagi ini hanya ingin butuh didengarkan. Mungkin pagi ini Anda butuh dipeluk. Mungkin pagi ini Anda hanya butuh diizinkan untuk menjadi manusia. Maka jadilah manusia. Dan saya teringat kisah Nabi Elia. Elia juga tidak ditegur oleh Tuhan, apalagi ditegur malaikat. Tuhan nggak ngomong ke Elia, imanmu kecil soro, nggak ngomong Tuhan, nggak ngomong imanmu kecil, nggak. Tuhan hanya ngomong apa? Lewat malaikatnya, bangunlah, makanlah. Kadang iman saat lelah
itu bisa pulih. Pemulihan rohani dimulai bukan dengan khotbah, tapi dengan istirahat, saudara. Kadang kita butuh bukan jawaban, tapi pagi ini Anda dan saya butuh kehadiran Tuhan, saudara. Amin. Dan saya ingatkan, pagi hari ini Tuhan khusus spesial. Dia yang maha hadir, maha kuasa. Dia datang bukan untuk menegur, mengkhotbahi kita, bukan. Dia datang untuk memeluk Anda dan saya. Menjamah hatimu dan hatiku. Dengan senyumnya yang kudus. Hatinya yang begitu hangat melekat. Besok kita akan sama-sama mengalami perjamuan kudus. Saya akan layani Anda 2 kali ibadah. 1 pujian. Ku perlu Engkau Yesus, jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sekali lagi, ku perlu Engkau, ku perlu Engkau Yesus, jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Saatnya kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Bahkan saat kami lelah pun Kau tahu, Tuhan.
Saat kami ada di titik di saat kami betul-betul nggak tahu lagi harus bagaimana. Bukan karena kami kekurangan, bukan karena kami kesakitan, bukan karena kami ada masalah, tapi tiba-tiba begitu lelah. Kami tahu Tuhan, kami ini manusia biasa yang membutuhkan Engkau selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Kau izinkan kami menjadi manusia yang penuh punya arti dalam kehidupan ini Tuhan. Dan kami tahu Kau tidak izinkan kami menjadi manusia duniawi yang tidak dewasa. Pagi hari ini Kau ingatkan kami, bahkan seorang nabi besar pun Tuhan mengalahkan banyak orang nabi-nabi Baal. Melakukan banyak mujizat bersama Engkau. Kami tahu Tuhan, Nabi Elia pun juga mengalami kelelahan. Kami betul-betul sadar Tuhan, bahwa kelelahan itu bukan berarti kami lemah iman. Tapi justru kami belajar. Saat kami mengalami cinta-Mu Tuhan, hadirat-Mu dan perkenanan-Mu pada sepanjang bulan Februari Tuhan. Dan kalau besok kami mau beribadah, mengalami mujizat-Mu Tuhan, berkat-Mu, hikmat marifat-Mu selama bulan Maret. Kau persiapkan kami pagi ini Tuhan. Sucikan dan kuduskan istirahat kami Tuhan. Jadikan break kami, istirahat kami Tuhan, dalam rohani kami. Segarkan seperti air yang berbual-bual Tuhan, dari mata air yang luar biasa besarnya. Kami tahu Tuhan, bahwa sampai hari ini pun Kau tahu saat kami harus istirahat lelah dalam naungan Roh Kudus-Mu. Bapa, terima kasih untuk semuanya. Dan biarlah sebelum selesai, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu. Diberkatilah setiap langkahmu kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Manapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, semuanya karena Engkau ya Bapa. Bila kebenaran menjadi barisan depan kita, kemudian alam menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin, amin, dan amin. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. Sampai ketemu besok awal bulan Maret. Kita akan menerima perjamuan kudus. Kita akan sama-sama belajar. Besok saya akan sharing sesuatu yang Tuhan ingin kita sama-sama belajar. Besok saya akan sharing dengan tema iman saat menunggu. Nah, sesuatu yang spesial, kita akan belajar bagaimana kita mendapatkan iman saat kita sedang menunggu sedang dari Tuhan. Salam sayang buat semuanya. Biar berbahagialah orang yang terus tiap hari merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam dan melakukannya. Maka sampai kapanpun ada sebagai orang-orang berbahagia. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Yesus adakah yang ku andalkan?